Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Akbar Sehan dengan NIM 0303 1382 1261105 dari Teknik Kimia 2021 kelas A Kampus Palembang Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan mengambil topik Transport of Solid dengan alat pneumatic vacuum feeder. Setiap industri pasti memiliki material berwujud solid dan semuanya tidak berbentuk bongkahan atau batuan. Ada juga yang berbentuk powder atau bubuk. Ada juga yang berbentuk granular atau butiran. Untuk itu, ada sebuah alat khusus untuk mentransfer material atau solid tersebut berbentuk powder atau granular tadi, yaitu yang bisa kita sebut namanya adalah pneumatic vacuum feeder. Pneumatic vacuum feeder atau pengumpan vacuum feeder adalah mesin vakum pengumpanan dengan menggunakan pompa vakum pneumatik sebagai sumber vakum. Bahan pengumpan vakum ini dapat diumpankan secara langsung dari wadah ke dalam mixer, reaktor, seat press, mesin pengepakan, wajan bergetar, mesin pemangkas pelet, pelet keadaan kering, dan disintegrator. Pneumatic vacuum feeder ini menggunakan bantuan aliran udara yang bertekanan tinggi untuk memindahkan material powder atau granular tadi. Selanjutnya itu ada fungsi alat dari pneumatic vacuum feeder, yaitu berfungsi untuk memindahkan material solid berbentuk bubuk atau granular dari suatu wadah ke proses selanjutnya menggunakan udara bertekanan melalui aliran pipa. Kemudian itu ada peran alat dari pneumatic vacuum feeder. Yang pertama, cocok untuk bahan kristal dan bahan rapuh karena pengumpanan tidak menghancurkan bentuk atau struktural produksi bubuk. Yang kedua, efektif mengurangi kontaminasi feed dari debu atau zat pengotor lainnya, karena pada alat pneumatic vacuum feeder, material akan melalui proses filter, di mana udara dari material yang masuk akan dipisahkan, sehingga debu dan alat pengotor lainnya dapat dipisahkan dari material. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa produksi memenuhi persyaratan GMP. Persyaratan GMP sendiri adalah Peraturan Sistem Mutu dari Amerika Serikat. Kemudian di Indonesia, GMP dikenal dengan cara produksi makanan yang baik atau CPMB yang diwujudkan oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya itu ada contoh material. Material yang dapat dipindahkan dengan pneumatic vacuum feeder berbentuk bubuk atau powder dan butir atau granular. Bahan yang cocok, yang pertama obat-obatan. Dalam kategori obat-obatan adalah bahan mentah, serbuk, bahan butiran, bahan campuran, tidak ada delaminasi selama pengangkutan, tablet, pil, selapis, dan kapsul. Kemudian untuk kategori makanan itu ada aditif, bahan baku, permen, tepung, coklat bubuk, monosodium glutamat, dan kristal. Kemudian untuk industri kimia ada bubuk karton, bubuk karbon, bubuk logam, pewarna, dan pigmen. Untuk kategori pertanian ada transportasi bahan curah seperti bibit tanaman dan pupuk urea. Selanjutnya ada sketsa alat. Mesin pengumpan pneumatik terdiri dari hopper, vakum stainless steel, pengangkut peniup udara terkompresi, mulut hisap atau nozzle, selang atau pipa pengangkut, filter, stainless steel, dan perangkat kontrol otomatis untuk material dan sebagainya. Adapun prinsip kerja dari alat pneumatic vacuum feeder dapat dilihat pada video ini. Awalnya, material akan dihisap melalui mulut hisap atau nozzle dan melewati selang airan. Hal ini dapat terjadi karena generator vakum akan menghasilkan tekanan negatif pada formasi aliran udara vakum sehingga material akan terhisap ke dalam alat melalui nozzle dan melewati selang. Material yang masuk ini akan melalui filter antara material
dan udaranya, kemudian diteruskan ke dalam hopper. Selanjutnya, waktu pengomparan sendiri akan ditentukan oleh box pengontrol atau control box yang memotong sumber udara dan memberhentikan vakum generator pada saat yang sama. Pintu hopper akan terbuka secara otomatis dan material dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian pintu pembuangan dari hopper akan Selanjutnya ada dasar-dasar pertimbangan pemilihan alat dalam pneumatik vacuum feeder. Yang pertama, ada ukuran dan bentuk partikel material. Yang kedua, jarak pengangkutan material dan ketinggian pengangkutan material. Yang ketiga, posisi penghisapan atau pengangkutan material. Yang keempat, kepadatan material dan fluiditas material. Yang kelima, suhu material, sensitivitas material, dan kompatibilitas material. Selanjutnya, memenuhi prinsip ekonomi dan kepraktisan. Dan yang terakhir ada konsumsi energi yang mudah terbakar dan meledak. Selanjutnya ini ada prinsip umum perancangan alat pneumatik vacuum feeder. Beberapa prinsip yang harus kita pegang saat akan merancang alat pneumatik vacuum feeder. Yang pertama adalah mengetahui kecepatan perpindahan dan laju alir volume dari udara atau conveying velocity and volumetric air flow rate. Yang kedua, solid mass flow rate and solid loading ratio, yaitu laju alir massa dari material dan solid loading ratio atau perbandingan laju alir massa material dengan laju alir massa udara. Yang selanjutnya itu ada pipeline diameter atau diameter pipa, kemudian pressure drop atau tekanan yang turun, kemudian step pipelines atau kondisi saat melewati pipa, dan terakhir ada selection of the mover, yaitu pemilihan penggerak udaranya. Kemudian untuk contoh soalnya yaitu seseorang ingin memindahkan serbuk logam menggunakan pneumatik vacuum feeder dengan beberapa data yang diketahui sebagai berikut. Untuk menentukan diameter dari pipa tersebut, laju alir massanya adalah 20 kg per sekon, massa jenis udaranya 30 kg meter kubik, dan kecepatan udaranya 25 meter per sekon. Berdasarkan rumus di buku Solid Handling C.R. Woodbrook dan J.S. Mason, rumusnya adalah D sama dengan meter per sekon per 7,9 rho S dikali mu S pangkat setengah. Kemudian D-nya sama dengan 20 kg per S per 7,9 dikali 30 kg meter kubik dikali 25. Maka hasil yang didapatkan adalah 58 dikali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Ini adalah referensi yang saya peroleh. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.